Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tani Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Gimana kabarnya pagi ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat, cerah Cerah, langit kita. langit kita. Sambil Ya, menemani pendengar ini ya, yang sedang melakukan siap. aktivitas, Bang Tony juga mengawali di pagi hari ini dengan on air di Rasil. Kita menyoroti beberapa hal, Bang Tony ya. Kalau media Indonesia ini pagi hari ini headline-nya koreksi pengerahan TNI. Ini kaitannya ketika Presiden Prabowo diminta turun tangan untuk mengoreksi pelibatan TNI dalam menjaga kantor kejaksaan di tanah air. Banyak pengamat yang menilai hal itu tidak pantas lah gitu ya, karena beda pendapat lah atau karena hal-hal lain gitu ya. Pelibatan TNI dalam hal ini banyak yang melihat harus dikaji ulang. Di media lain juga melihat bagaimana istilah tentara yang keluar barak dari mulai pengamanan demo hingga PSN, sebenarnya polisi kemana gitu ya. Ada bahkan meme yang memperlihatkan tentara jadi polisi. Ini kan hal-hal yang jadi sorotan publik hari ini, Bang Tony. Selain nanti juga kita ingin menyoroti, Bang Tony, ini mengenai bagaimana ramai-ramai menggugat undang-undang TNI, lalu juga ketika masyarakat itu melihat ini ada apa sih sebenarnya isu tentang premanisme, ormas, kaitannya dengan kekuasaan, sampai ada orang yang mengatakan hubungan kekuasaan dan premanisme itu dari dulu ya di negeri ini tuh katanya ya begitulah erat gitu ya. Kalau sekarang makan malah makin hangat isunya. Baik Bang Tony, mengawali kita bagaimana menyoroti koreksi mengenai pengerahan TNI ini, sebenarnya apa yang harus dipahami oleh masyarakat? Oke, persoalan TNI masuk di kejaksaan. Hmm, Ada tupoksi yang berbeda antara TNI dengan Polri. Untuk urusan untuk urusan keamanan negara, ya, bagaimana mempertahankan keamanan negara dari segala ancaman, maka itu menjadi tupoksinya TNI. iya. Tetapi menertibkan masyarakat atau mengantisipasi akan terjadinya kriminalitas di dalam negeri, itu tupoksinya Polri. Hmm, Ya, dan saya pikir semua masyarakat memahami dan mengerti akan soal ini. Kemudian menjadi sebuah persoalan ketika TNI dianggap dalam tanda kutip mengambil porsinya atau tupoksinya Polri. hmm, Ini mengingatkan kita pada persoalan Papua ya. iya iya. Itu Halo. dulu, Oh iya. halo halo Iya ya. iya Bang Tony. Papua itu kan dulu istilahnya adalah pemberontakan ya, Hmm, Papua Merdeka. hmm, hmm. Oh, terus kemudian berubah menjadi organisasi ya, kriminal. Ini kan dua hal yang berbeda. Hmm. Kalau itu dianggap sebagai sebuah upaya makar, upaya untuk memerdekakan diri, ini urusannya TNI. Hmm. Tapi kalau Papua kelompok itu yang melakukan kriminalitas, itu urusannya polisi. Hmm. Ini kan bukan soal substansi. Kalau substansinya masyarakat kita tahu semua lah. Hmm. Ya, namanya Papua Merdeka itu urusannya TNI, dan mereka memang kelompok ini berupaya untuk memerdekakan Papua, bukan untuk melakukan kriminalisasi. Hmm. Tetapi ya ketika presidennya Bu Mega, presidennya Pak Jokowi, kemudian itu menjadi ranahnya Polri yang seharusnya menjadi ranahnya TNI. Begitu juga sekarang di kejaksaan, ya publik memahami bahwa itu tugasnya Polri, bukan tugasnya TNI. Ya, cuman sesuatu yang berbeda. Kalau di Papua ini itu hanya soal dominasi, mana yang kemudian diberikan porsi yang lebih dominan, yang sehingga mengubah namanya Hmm. kelompok untuk merdeka menjadi kelompok kriminal. Ya. Ya. Masyarakat cenderung
untuk mengabaikan itu, tetapi menjadi sebuah pertanyaan yang lebih besar. Meskipun ini salah ya, dalam pengertian perlu dikoreksi lah dalam pengertian. Banyak yang mengatakan ini adalah sebuah kekeliruan, ini sebuah kesalahan, ya harus dikoreksi dan harus dikembalikan kepada tupoksi masing-masing, bahwa di Papua itu adalah tupoksinya tentara, bukan tupoksinya polisi. Apakah itu betul-betul karena memang ada unsur politis atau karena ada faktor politis ya, unsur politis dalam pengertian ya ada kepentingan-kepentingan kelompok elit tertentu yang kemudian ini mengubah mengubah nama itu yang sebenarnya substansinya tidak bisa diubah. Itu hanya pengubahan namanya, sehingga kemudian memberikan porsi yang berbeda antara TNI atau Polri. Ya, atau kemudian ada tujuan politis di mana misalnya tujuan politis yang sebenarnya yang pengertian universal ya, di mana kalau ada TNI mereka tidak jadi atau apa, tapi susah untuk diterima juga soal itu. Ya politisnya menjadi politis kelompok elit ya. Pada akhirnya akan dipahami oleh publik seperti semacam itu. Tetapi yang unik memang di Kejaksaan TNI. Dan ini akan membuka sebuah asumsi publik bahwa selama ini selama presidennya itu Pak Prabowo itu nampaknya yang lebih banyak beroperasi terkait dengan pelanggaran hukum, khususnya apalagi terkhusus lagi adalah korupsi kakap, korupsi besar, korupsi yang selama ini tidak tersentuh, itu adalah Kejaksaan, bukan di KPK. Pada masa Pak Jokowi kekuatannya di KPK, dan pada masa Pak di Kejaksaan dalam konteks untuk menangani persoalan kriminalitas, khususnya korupsi yang besar-besar. Dan kita coba lihat dari mulai Pak Prabowo dilantik jadi presiden sampai sekarang, ya Pertamina itu yang urus Kejaksaan. Ya. Kemudian Konoha PIK 2 ya, Timah. Terus kemudian ada beberapa hal yang itu dianggap sebagai korupsi besar, korupsi kelas kakap, korupsi yang tidak mudah disentuh. Kejaksaan yang kemudian menyentuh itu, meskipun tidak tuntas juga ya, dipertanyakan ketuntasannya itu. Tapi paling tidak itu membongkar sebuah mafia yang cukup besar. Dari dulu siapa yang pernah dan mampu untuk bukan mampu ya, kalau mampu saya yakin mampu gitu lah. Yang kemudian punya goodwill, punya kemauan besar ya untuk membongkar kasus-kasus itu. Ini kan soal kemauan, bukan soal kemampuan. Kalau soal kemampuan semua mampu, tetapi soal kemauan ya tidak disentuh oleh KPK. Dan kemudian juga ya kalau kemudian kita lihat struktur dalam pengertian ini ya, bukan struktur politik juga, ini masalahnya hukum gitu, tetapi pengaruhnya dipengaruhi oleh politik, di mana KPK ini harus juga kita sadari bahwa KPK ini dipilih oleh pansel, yang panselnya itu dulu dipilih oleh Pak Jokowi kan gitu. Dibentuk oleh Pak Jokowi lah minimal gitu kan. Nah, kita paham lah apa itu artinya gitu kan. Terus kemudian juga kepolisian, Kapolri ini adalah Pak Jenderal Sigit ini dipilih pada masa Pak Jokowi dan hingga hari ini belum diganti dan waktunya cukup lama. Apakah karena faktor ini ya, meskipun Jaksa Agung juga dari Pak Jokowi ya, apakah karena ada pemetaan semacam ini yang sehingga kemudian ya Pak Prabowo lebih mengandalkan kejaksaan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia-mafia hukum, tidak lagi tidak KPK dan tidak di kepolisian. Ya umum biasanya kalau presiden itu ganti ya itu ada jabatan-jabatan khusus atau jabatan-jabatan yang dianggap vital itu kemudian diganti atau beralih orang gitu. Tapi sekarang kita lihat Panglima TNI-nya masih yang kemudian kemarin sempat menghebohkan, Kapolri-nya masih misalnya. Kalau KPK kan memang 5 tahun.
Ya ini yang kemudian menjadi sebuah, apakah konteks perjanjian 8 MOU antara TNI dengan Kejaksaan itu dipengaruhi oleh struktur semacam ini, gitu loh. Ya ini yang menjadi sebuah persoalan publik, ya. Kalau saya lebih cenderung, kalau saya jadi presiden misalnya, ya saya yang memang tidak bersinergi dengan saya, ya saya akan copot, saya akan ganti, ya. Dan kemudian saya operasikan secara profesional, mereka saya minta kerja profesional. Kamu kerjakan secara profesional, kalau enggak aku ganti. Karena presiden bisa mengganti, misalnya Jaksa Agung bisa mengganti Kapolri, bisa mengganti Panglima TNI, gitu. Kecuali KPK, kalau memang KPK itu 4 tahunan, meskipun sebelumnya 4 tahun, ya kemudian periode kemarin tambah 1 tahun. Dan ini menjadi hiruk-pikuk yang agak memprihatinkan lah, gitu kan. Itu Mas Angga. Iya. Lalu juga ini kan kita lihat perlibatan ini, ada orang yang mengatakan TNI Kejaksaan itu bersepakat hanya bertukar untuk informasi. Ya, agak dideketin mic-nya, informasi Mas Angga, saja. biar jelas. Oh ya. Saya juga jadi jalan. Ya, bagaimana sekarang suaranya Bang Tony? Oke, agak jelas. Cukup jelas sekarang suaranya. Oke, jelas. Iya. Di beberapa keterangan TNI Kejaksaan mengatakan bahwa itu bersepakat untuk bertukar informasi saja. Tadi kan analisa masyarakat tuh bisa macam-macam gitu ya. Apakah Bang Tony juga melihat gitu ya? Apakah kolaborasi dalam tanda petik ya? Kolaborasi ini juga merupakan upaya gitu ya untuk secara politis ada kepentingan-kepentingan tertentu. Tadi Bang Tony menyebut ada pemetaan bahasa seperti itu nih. Iya. Iya, jadi gini Mas Angga, Iya. Ini kan kemudian menimbulkan berbagai asumsi dan spekulasi, jadi serta persepsi publik. Kok kemudian ada MOU? Ini semacam bahwa yang kita baca, apakah langkah tegas yang dilakukan oleh Kejaksaan di dalam memberantas korupsi ini kemudian mendapatkan sebuah ancaman, mendapatkan sebuah tantangan, yang mendapatkan sebuah hambatan sehingga harus ya minta bantuan TNI. Ini kan sebenarnya minta bantuan itu mau dibahasakan MOU. Iya. Gitu kan? Ya minta dibahasakan MOU. Itu kan semacam itu. Atau kemudian yang kedua adalah akan ada ya pembongkaran mafia yang lebih besar lagi, sehingga kemudian ini merupakan sebuah langkah proaktif, mempersiapkan diri. Ya, kalau tadi yang pertama itu adalah langkah reaktif, ya, karena mafia yang besar kemudian ada ancaman misalnya. Ini kan asumsi, kita mencoba untuk memahami asumsi dan perspektif publik dengan keadaan yang semacam ini. Ya, ada semacam ancaman yang besar sehingga kemudian minta bantuan TNI. Kemudian juga atau ini akan membongkar mafia yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat, ya, jauh lebih hebat, yang kemudian Kejaksaan ya menggunakan TNI. Ini menarik gitu loh, menarik. Tapi saya memahaminya tidak hanya di dalam struktur hukum, tetapi saya memahami ini bagian daripada sebuah langkah yang politis. Ya, kalau kita sebagai masyarakat, kalau memang itu satu-satunya jalan untuk dilakukan dalam rangka membongkar ini, ya kita senang-senang saja. Tetapi kalau kemudian kita melihatnya dari sisi ketertiban hukum, dengan ketertiban hukum, kemudian ketaatan terhadap struktur hukum yang ada, gitu kan? Ya itu ya memang perlu dipertanyakan. Ya wajar kalau kemudian publik mempertanyakan soal ini. Ya. Tapi kalau itu memang satu-satunya jalan, misalnya kita coba out of the box ya. Ya, kalau dalam bahasa hukumnya ada diskresi, kan? Kita out of the box. Kalau saya mau atas nama pribadi ya karena situasi yang darurat, situasi yang memang satu-satunya jalan melakukan ini dilakukan oke saja gitu lah. Ya senang
kalau kemudian dampaknya bagi rakyat, dampaknya bagi negara positif dan bagus ke depan. Karena kan memang ada hal-hal yang kemudian bisa dilakukan dan itu tidak lazim secara hukum, tidak mengikuti tertib hukum. Ya sekarang begini, kejaksaan ya dalam situasi normal-normal saja, lalu ada TNI masuk ke situ atas nama MOU gitu kan. Ya, ini kan sesuatu yang tidak biasa, lazim ya, menimbulkan sebuah pertanyaan, berbagai pertanyaan gitu loh, ya. Tapi dalam frame kita ya sebagai analis politik bisa memahami itu. Ini publik juga harus mencoba untuk membuka diri. Ini ada apa? Ya. Kalau kemudian kita membuka lagi, saya masih konsisten dengan narasi saya bahwa ada dalam tanda kutip ya kompetisi antara Istana dengan Solo itu kuat itu ya. Ini kan saya mau menggunakan pendekatan teori konflik, di mana ada satu kursi, ya kursi inilah yang membuat kebijakan, kursi inilah membuat keputusan, kursi inilah kemudian membangun sebuah pengaruh, ya memberikan dampak besar. Ya, sementara kursi ini diperebutkan oleh dua belah pihak. Oh, nggak mungkin lah masa wakil presiden sama presiden itu berebut. Enggak, ini orientasinya untuk ke depan 2029. Boleh jadi 2029, boleh jadi sebelum 2029. Nah, konteksnya kan itu. Kalau kemudian misalnya presiden itu kuat total, full power gitu kan, semua jadi ringan. Kalau gitu full power. Tetapi ada kekuatan di luar itu ya yang harus dihadapi ya, yang harus dihadapi dengan cerdas, dengan cerdik, ya, dengan taktis ya, tapi nampaknya soft gitu loh. Nanti satu saat publik akan memahami ini apa yang saya katakan ini. Akan terlihat. Nanti akan kalau saya hari ini kemudian saya dianggap provokasi, saya dianggap ini ya, saya menghindari itu. Jadi Mas Angga masih ingat barangkali saya wawancara di Rasil dan tulisan saya di media mainstream pada bulan Oktober kalau nggak salah 2017, saya menulis adu kuat Jokowi vs Megawati. Iya. Masyarakat publik baru menyadari pada saat 2024 kan? Iya kan? Tulisan saya itu juga Prabowo dengan Solo itu juga tentu saja ada kepentingan-kepentingan yang tidak semuanya bisa didamaikan, yang tidak semuanya bisa disatukan. Muncul kemudian kemarin ribut di TNI, kan gitu. Betul. Apakah skenario-nya akan sama? Nah, kita akan lihat nanti gitu ya. Kan terlalu cepat dari yang kita prediksi kan gitu. Terlalu cepat. Nanti masyarakat akan terkaget-kaget gitu loh. Masyarakat akan terkaget-kaget, publik akan terkaget, rakyat akan terkaget. Loh, kok begini? Loh, berarti yang dulu dikatakan si Koni benar dong. Loh, kok begini dulu dikatakan oleh mantan Hamnas benar dong. Loh, kok begini? Ya, inilah yang kemudian kita berharap itu tidak terjadi. Kita berharap apa yang dikatakan oleh Koni dulu hoax. Kita berharap apa yang tapi harapan sama fakta seringkali berbeda. Nah, itu yang harus kemudian perlu. Saya harus mengungkapkan sebagai analis politik secara objektif apa adanya sesuai dengan data-data. Bisa jadi data saya salah, bisa jadi analisis saya salah, tetapi saya mencoba untuk seobjektif mungkin ya mengatakan apa yang menjadi sebuah pemahaman bagi saya. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangannya ya Bang Tony ya. Selanjutnya Bang Tony, kita beralih ini ketika masyarakat juga melihat hubungan kekuasaan dan premanisme ini ya. Dilihat dari sejarahnya dan sekarang kok isunya makin kuat gitu ya. Ada apa sebenarnya istilah premanisme, lalu juga ada yang disamakan dengan gerakannya ormas gitu ya. Ini sorotan-sorotan ini bagaimana Bang Tony melihatnya, memahaminya? Iya. Ya, Indonesia itu kan negara preman. Negara preman. Maksudnya negara di mana ada pembiaran terhadap tumbuh suburnya preman. Mas Angga bangun rumah, datang itu preman. Gitu kan, nurunin pura-pura nurunin material, minta ada uang
ya, iya, gitu kan. Maka sampai kemudian menjadi sangat vulgar dan populer bahasa uang preman. Mhm. Dan itu tidak hanya di masyarakat, tapi itu di semua proyek, Mmm. gitu kan. Itu masuk di apa namanya ke institusi-institusi pemerintahan Iya iya. dalam setiap pekerjaan. Mhm. Jatah preman, Mhm. istilahnya kan itu. Mhm. Karena memang akibat ini semua akibat dari hukum yang tidak tegak, Mmm. hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mhm. Ya, akhirnya kemudian preman. Ya, kalau kemudian sekarang ada satgas preman ini bagus. Kalau kemudian ada pemberantasan preman, ya kalau kita lihat ya, ada undang-undang apa? Ada undang-undang perlindungan konsumen. Mhm. Ya, mestinya juga ada undang-undang perlindungan, semua undang-undang itu kan juga perlindungan Harus kepada melindungi, rakyat. iya iya. Tapi ketika rakyat membuat rumah, rakyat membangun apa, itu ada preman yang datang. Dan premannya macam-macam. Mhm. Ada preman berdasi, Preman berdasi. preman politik, Iya iya. ya. Kemudian ada juga preman. Mmm. Ada preman itu berbaju ormas. Mmm. Ya, macam-macam, dan itu mendapatkan sebuah pembiayaan luar biasa. Mhm mhm. Jelas-jelas mereka minta jatah uang pakai baju ormas, Mhm. ormasnya nggak dibubarin. Mhm. Tapi ketika ormas itu mengkritik pemerintah, ormas itu dibubarin. Ya, ini yang terjadi masa lalu, Iya iya rejim iya. yang lama kan seperti Betul itu. Ini, betul betul. ya ini jadi pelajaran buat kita semua lah. Mhm. Artinya organisasi-organisasi masyarakat itu perlu juga didukung oleh pemerintah, ya, oleh negara. Negara mesti hadir selama organisasi masyarakat itu memberikan sesuatu, ya, apa, manfaat kepada masyarakat. Ya, ada termasuk juga kayak NU, Muhammadiyah itu kan Mhm. dibiayai kan bagus. Iya iya. Ya ormas-ormas yang lahir, ya kita lihat, mesti dilihat ADART-nya, ya pasti itu dilihat. Dan kemudian bukan hanya itu melanggar atau tidak, mengancam tidak terhadap ideologi negara, tetapi ya apa namanya kontribusi yang dilakukan oleh organisasi itu. Kalau Mmm. memang jelas kontribusinya, ya negara harus hadir untuk membantu kepada mereka. Mhm. Tapi memang ada ormas-ormas yang diciptakan dalam rangka untuk menjadi apa, kepentingan boleh saja, dan itu saja, itu sah-sah saja, karena Mhm. memang undang-undang kita ya di alam demokrasi ini memberikan keleluasaan bagi setiap orang untuk Mhm. berkelompok, Mhm. kumpul, dan untuk menyatakan pendapatnya, itu sah saja, dan itu Mhm. menjadi sebuah wadah eksistensi diri, ya. Tetapi yang juga harus ditegaskan bahwa tidak boleh atas nama ormas atau apapun kemudian menjadi preman-preman jalanan, Mhm. Mhm. datang ke setiap apa ini misalnya itu Jakarta inilah, kalau kita bicara Jakarta itu banyak apa apa banyak kaki lima yang semeraut, tapi itu justru di belakangnya ada preman, Mmm. ormas, Mhm. dipelihara, ada Mhm. setorannya dan sebagainya, gitu kan. Mhm. Ya, saya pikir itu merusak ekosistem dalam kita berbangsa dan bernegara. Mhm. Mhm. Ya, ormas-ormas yang jelas-jelas melanggar, kemudian mendapatkan teguran, ya. Tapi kalau kemudian pelanggarannya itu tidak bisa ditertibkan dan masif, saya pikir perlu juga dievaluasi ormas Mhm. itu, ya bila perlu itu dibubarin karena melanggar dan meresahkan kepada masyarakat. Jadi Mmm. yang melakukan tindakan-tindakan pemalakan, ya, terus kemudian begengan terhadap sesuatu yang melanggar terhadap Mhm. aturan negara, Mhm. ya saya pikir itulah ormas-ormas yang perlu ini. Dan itu merupakan premanisme yang terorganisir secara baik. Premanisme Itu yang harus terorganisir. dibubarkan. Iya iya Ya, iya kalau iya. preman-preman kecil, preman-preman itu kan preman-preman yang mungkin karena kehidupannya susah, kemudian mereka nyari rezeki, ya, ya Mhm. negara juga harus berbuat adil. Mana Iya. preman yang meresahkan masyarakat dengan Mmm. sistematis, ya, terstruktur, Mhm ya, mhm. terus kemudian masif,
mana preman-preman yang kemudian hanya untuk mencari hidup, gitu kan. Hmm. Banyak masyarakat yang memang, apalagi kondisi sekarang, kondisi Betul. susah, Iya, iya, iya. teman-teman. Iya, iya. Mereka tidak ada sebagian yang tidak profesional karena memang hidupnya susah, ya terpaksa menjadi preman. Nah, ini perlu dididik, mereka perlu dibina, ya, bukan ya tindakan itu belakangan lah. Tetapi preman-preman yang sudah menjadi mafia, ya, sudah menjadi bagian daripada bekerja secara profesional, ada bekengan ormas yang memang ormasnya melakukan itu, saya pikir ormasnya perlu dibubarkan. Ya, kemudian preman-preman seperti itu perlu ditindak dengan tegas. Nah, Satgas ini harus ada outputnya jelas. Nah, itu. Ya, targetnya mana? Jangan kemudian satu salah sasaran, kemudian padang bulu, ya, tidak bekerja secara profesional. Ya, kalau saya setuju dan kita semua, yang merasakan masyarakat, kita semua setuju ada Satgas preman ini, meskipun sesungguhnya itu sudah menjadi tupoksinya polisi, ya, aparat keamanan. Kalau memang kurang akan dibantu oleh tentara, dan itu berjalan. Masalahnya preman-preman ini punya kadang-kadang punya tegangan pusat. Nah, ya, kan sering kali terjadi, ya, terjadi bahwa ada Satgas. Sebenarnya tidak perlu adanya Satgas, gitu. Tapi karena terlalu kuat pegangannya dan kemudian aparat tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang pada akhirnya dibuatlah Satgas. Gitu. Ya, kayak KPK, kita sadar ada kejaksaan, ada kepolisian yang sesungguhnya memiliki tugas untuk memberantas korupsi, karena itu melanggar undang-undang jelas, pidananya jelas. Gitu. Kenapa kemudian ada KPK ad hoc? Dan ad hoc lagi, lama lagi ya ad hocnya itu, ya, seharusnya namanya ad hoc itu kan sebentar itu, 40 tahun ini. Tetapi karena masyarakat lebih percaya KPK daripada institusi hukum yang lain, yang pada akhirnya merasa perlu untuk mempertahankan KPK, apalagi yang sebelumnya 4 tahun menjadi 5 tahun, gitu kan. Ya, itu inilah yang kemudian yang harus dibenahi lah negara inilah. Sampai kapan kita karena tidak bisa bekerjanya ya institusi yang diberikan kewenangan dan otoritas itu, lalu muncullah kemudian Satgas. Ya, karena dianggap darurat sudah parah, karena ada pembiaran, menjelat Satgas. Nanti apalagi Satgas lagi, apa saja Satgas lagi, dan sebagainya. Indonesia ini sudah berapa ratus Satgas itu pernah lahir gitu. Gitu. Karena pembiaran itu, munculnya Satgas itu harus dievaluasi. Banyak sekali Satgas ya. Masa situasi darurat terus gitu loh. Iya. Darurat pangan, Satgas lagi, darurat ini. Kalau darurat Satgas itu dalam rangka untuk tindakan positif dan pengertian begini ya. Satgas pangan, karena pangan ini belum mampu buat sama, bagus sekali. Tapi kalau Satgas itu seringkali munculnya Satgas pencegahan gitu loh. Penjagaan ini, istilahnya melawan mafia. Sampai kapan negara ini membiarkan tumbuhnya mafia terus-menerus, sehingga kemudian munculnya Satgas. Makin banyak Satgas makin banyak Satgas pencegahan, ini membuktikan bahwa selama ini ya institusi-institusi yang seharusnya bekerja untuk melakukan itu tidak berfungsi. Seolah-olah ini kan kemudian juga menampar institusi-institusi itu, karena dianggap tidak berfungsi dengan baik, muncullah Satgas. Tidak berfungsi lagi, muncullah Satgas. Tidak berfungsi lagi, kalau Satgas pangan misalnya, itu kan positif dalam pengertian mengoptimalisasi ya kinerja supaya pangan itu ini. Meskipun itu juga harus menjadi sebuah kritik bagi Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, terutama Kementerian Pertanian. Ini harus menjadi sebuah kritik. Wah, ini selama ini tidak mampu dong, kan intinya begitu. Tetapi kadang-kadang ya ini bukan menjadi sebuah kritik bagi institusi tertentu. Institusi tertentu banyak hehehe gitu kan, tidak merasa terkritik, tapi asik aja gitu loh. Bahwa munculnya Satgas itu adalah menunjukkan kelemahan bagi institusi-institusi tertentu gitu. Tapi institusi tertentu tidak merasa dia lemah, mereka lemah. Ya, kemudian kita teringat puisinya Gusmu.
hahuhu kan gitu jadinya. Gitu Cengengesan aja gitu Mas ya. Angga. Baik baik, ya, negeri seribu Iya. satgas ini ya. Bang Tony sebagai penutup gitu ya, kita melihat Indonesia cerah itu kan harapan bagi banyak orang lah, apalagi Presiden Prabowo kan, atau pejabat-pejabat lah banyak yang ingin, segera Indonesia ini cerah, namun kenyataannya mendung, kelabu, itu selalu menghantui. Langkah-langkah yang tepat nih Bang Tony ya, Indonesia cerah itu yang simpel aja nih, apa kira-kira yang harus diutamakan nih? Iya, Mas Angga. Saya pikir operasi Prabowo dengan Jaksaan itu adalah langkah yang kita lihat positif dan konstruktif. Kita layak untuk membangun harapan di situ. Itu yang pertama soal hukum. Kemudian yang kedua melawan mafia. Saat ini banyak illegal mining, kemudian banyak ilegal di sektor perkebunan, tanah-tanah yang diambil ya oleh pihak-pihak tertentu, ya dalam konteks ini adalah pengusaha-pengusaha kelas kakap. Sekarang sudah mulai diambil alih karena memang dalam proses pengambilan atau oleh mereka itu tidak sesuai dengan aturan hukum negara. Maka sekarang sudah lebih dari 1 juta hektar sawit yang sudah diambil oleh negara, dan ini terus-menerus mengambah kepada pertambangan. Saya juga mendengar ada di satu daerah itu pertambangan ilegal itu jumlahnya 1.400 ya. Pertambangan ilegal itu satu provinsi itu, yang legal itu cuma 300-an, yang 300-an itu jalan, yang 1.400 sekarang dalam proses untuk mau diambil lagi. Saya pikir ini langkah-langkah, kalau kita banyak mendapatkan informasi-informasi yang di luar media, ya tidak di-update media, saya pikir kita ada optimisme di sini, ada kecerahan di sini gitu kan. Soal kemudian dana antara, kalau ini dikelola dengan baik, saya pikir ini memang butuh waktu ya. Kalau tidak disalahgunakan, terus kemudian pengelolaannya dengan baik, ya memang butuh waktu untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia. Ya, tapi kalau ada salah pengelolaan, ya ini agak memang bahaya ini. Dan antara itu muncul dengan mengambil risiko yang cukup besar dalam ya, tetapi kalau itu dikelola dengan baik, ya kita buktinya saya pikir ini akan memberikan pencerahan juga buat masa depan Indonesia. Saya pikir langkah-langkah yang dilakukan oleh Prabowo itu karena Indonesia ini ibaratnya begini loh, ini sudah semrawut gitu kan, sudah acak-adul gitu kan, kemudian mau dibenahi. Yang acak-adul ini ada yang menjaga. Siapa yang menjaga? Para penjaga ini menganggap ini adalah objek vital gitu loh. Jadi kesemrawutan, acak-adulnya Indonesia oleh pihak-pihak tertentu karena mereka mendapatkan kekayaan begitu besar dari acak-adulnya ini, kesemrawutan dan keacak-adulnya ini dianggap sebagai objek vital. Nah, ini yang sekarang sedang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo. Ya, sehingga kemudian harus bermain cantik karena ada kekuatan-kekuatan yang kemudian kalau potong langsung itu cukup berisiko. Ya, kita akan lihat seperti ini. Tapi juga perlu diingatkan bahwa langkah-langkah taktis dan strategis ini ya tidak boleh kemudian melahirkan kelompok-kelompok baru yang justru tidak lebih baik daripada kelompok yang diganti. Itu aja sih. Ya, maka perlu dibuat sebuah regulasi dan dibangun sebuah sistemnya agar menjadi sebuah sistem yang lebih sehat. Itu barangkali. Baik Bang Tony, terima kasih dialognya di pagi hari ini. Semoga Bang Tony selalu sehat. Insya Allah kita jumpa lagi pekan depan ya. Assalamualaikum. Insya Allah. Waalaikumsalam.